Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasihi oleh Tuhan, saya mengalami 2 kali pertobatan. Pertama, kelahiran baru terima Tuhan Yesus. Tahun 90. Tahun 99 kami meninggalkan pelayanan. Ya. Meninggalkan pelayanan jadi berbisnis. Bukan sekedar di luar pelayanan ada pekerjaan, gak ada masalah itu, bekerja sambil melayani, ya kan? Kami jadi toke ikan. Jadi toke ikan, semua jenis ikan tawar, mulai dari ikan gabus, belut, lele, pokoknya semua ikan tawar. Satu ketika, seorang jemaat yang lama turun dari mobil, kemudian saya tidak tahu, dia pun nggak tahu, sama-sama nggak tahu, dia tawar ini ikan, berapa ikan mas 1 kilo. Saya sebut harganya, kelihatan mukanya, sama-sama kami terkejut. Yo. Ibu ini bilang apa? Pak, Petrus penjala ikan diubah Tuhan menjadi penjala manusia. Kenapa Bapak penjala manusia menjadi penjala ikan? Itu bagi saya itu satu pukulan, tapi benar-benar menusuk jantung, dan itu betul, dia nggak salah. Dan saya mendengar itu sebagai teguran Tuhan. Kenapa kau sampai sejauh ini? Bayangkan di rumah kami orang main judi. Sampai sebegitu parahnya. Tapi setelah ditegur Tuhan itu, kami tidak tunggu besok, lusa, atau minta tanda lagi, tidak. Ini teguran Tuhan, kami stop itu bisnis. Kami kembali melayani, saya masuk kuliah S2. Ini berkaitan dengan tema kita. Itu sebabnya judul khutbah hari ini saya buat, mau selamat, setia ikut Yesus. Anda mau selamat, setia ikut Yesus, titik. Nggak ada tawar-menawar. Dalam perikop ini Yesus bercerita tentang eskatologi, ya, tentang masa yang akan datang. Tentang pelabuhan semua manusia. Kemana kita akan berlabuh? Hanya 2 tempat perlabuhan. Kalau tidak di neraka, di surga. Nggak ada di antara keduanya. Mau berlabuh kemana kita? Nah, mau berlabuh ke surga, setia ikut Yesus. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia sendirian. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku. Kita lompat ke ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi
Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau bercerita tentang eskatologi itu berarti masa yang akan datang. Murid-muridnya bertanya karena mereka sudah percaya, karena mereka sudah menangkap apa pesan Tuhan di pasal sebelumnya, bahwa dunia ini akan berakhir, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang tebusannya, surga yang indah, tempat di mana Allah berada, dan neraka bagi iblis dan pengikut-pengikutnya, bagi nabi-nabi palsu. Itu sebabnya murid ini bertanya, apa tandanya? Ini pertanyaan ini asli dorongan Roh Kudus itu ya. Karena sampai pada waktu itu mereka belum mengerti tentang kebangkitan. Ada dua tanda besar permulaan yang tidak dapat terbantahkan, bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus, berita Injil adalah fakta, adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Pertama dibilang akan muncul nabi-nabi palsu. Gak bisa dibantahin. Fakta ya. Bahkan kalau kita ikuti ciri-ciri nabi palsu itu sesuai nubuatan Alkitab, nyata betul. Memang ada nabi palsu. Nubuatan Yeremia, ada nabi yang disodorkan kitab. Nabi itu bilang, saya tidak tahu baca, saya tidak dapat membaca. Nabi palsu ini kemudian menawarkan penyembahan kepada Allah yang bukan Yehova, yang bukan Allah Israel. Menawarkan Allah yang lain sebagai maha kuasa alias Allah palsu. Nabi palsu ini mengumbar kenikmatan duniawi sebagai kenikmatan surga. Dan yang terakhir, nabi palsu ini menolak penebusan dosa oleh darah Yesus Kristus. Itu nubuatan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Akan ada nanti datang nabi palsu, ciri-cirinya begini. Semua terjadi, tidak terbantahkan. Tanpa dihotbahkan pun orang sudah bisa tahu. Oh ini dia. Kemudian deru perang. Sepanjang sejarah sampai saat ini sudah ada 4 perang yang dahsyat yang memakan korban. Setiap peperangan itu jutaan jiwa. Dan yang paling lama, yang paling parah, yang paling banyak makan korban adalah perang demi agama. Namanya perang salib. Mulai abad 9 sampai abad 16. Berapa tahun itu? 700 tahun. Bayangkan. Judulnya keren, perang salib. Tapi nyawa melayang. Apakah itu ajaran Yesus? Jauh dari ajaran Yesus itu. Gak ada perintah Yesus memerangi bangsa. Gak ada perintah Yesus gereja itu harus kuat berperang. Gak ada itu. Peperangan kita melawan roh-roh di udara, bukan melawan darah dan daging. Perang Napoleon, Prancis. Yang anak-anak kami yang belajar di sekolah tahu itu ya. Menguasai Prancis, menguasai Eropa. Jutaan jiwa melayang. Itu perang dahsyat, gak bisa dibantahkan itu. Perang dunia 1, perang dunia 2. Jadi kalau kehitungan jiwa, mungkin sudah ratusan juta nyawa melayang. Belum lagi cacat, belum lagi miskin, kelaparan, sebagai macam. Dan Yesus bilang, itu baru permulaan. Memang ada bermacam-macam pandangan tentang eskatologi ya. Ada milenium, ada post milenium, ada free milenium, macam-macam. Tapi inti ajarannya begini. Yang satu bilang eskatologi itu sudah terjadi, akhir zaman itu sudah terjadi, sudah lewat itu. Sekarang sudah zaman baru. Zaman menikmati damai. Tapi faktanya kan tidak. Lalu yang lain bilang, inilah
penganiayaan itu. Sekarang inilah masa eskatologi. Inilah masa kesusahan itu. Tapi kalau kita teliti enggak juga. Kalau perang pun di Israel sana, sini aman-aman aja. Waktu perang dunia pun enggak semua, ada aja yang enggak berperang. Pasti belum. Saya lebih condong kepada apa yang disampaikan Yesus dalam perikop ini. Itu baru permulaan. Belum puncak dari tanda dari puncak akhir zaman. Itu baru permulaan. Tapi tanda-tandanya kau sudah tahu. Sudah sedang terjadi. Artinya tidak ada lagi waktu bagimu untuk mempertimbangkan Yesus ini Tuhan atau tidak. Kenapa saya katakan demikian? Kalau tandanya sudah jelas, nabi palsu itu begini. Itu bukan hanya di satu agama ya, di mana-mana, bahkan di Kristen pun banyak mengaku nabi. Tetapi lebih mengutamakan kenikmatan duniawi daripada kenikmatan hadirat Tuhan. Maka kita bisa menilai nabi palsu atau tidak. Kalau kita sudah tahu menilai dan melihat, bagaimana mungkin kita ragu berkata, apakah Yesus Tuhan? Sampai yang bertanya begini, di mana tertulis di Alkitab Maria menyembah Yesus? Malah lebih tua Tuhanmu daripada Maria. Waduh, ini betul-betul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus lahir, Maria sudah tahu yang akan lahir itu Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ketika dia datang bertamu ke rumah Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis. Ibu Yohanes Pembaptis ini Elisabet bilang apa kepada Maria? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Bagaimana kau mungkin ragu lagi? Ibu Yohanes Pembaptis bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Mereka tahu yang lahir itu Tuhan Yesus, Mesias yang telah dinubuatkan ribuan tahun oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Mulai dari kitab Musa. Kalau kita mundur ke belakang, mulai dari Adam. Kalau kita pelajari kitab Musa itu mulai cerita Adam ya. Sudah bercerita tentang akan adanya juru selamat penebusan karena dosa manusia. Kemudian ada si orang tua Simon ya, yang di bait Allah waktu Yesus diserahkan ke bait Allah, yang sudah lanjut umur waktu dia menggendong itu bayi Yesus. Sekarang Tuhan, hatiku sudah bergembira meninggalkan dunia ini karena aku telah melihat janji. Waktu dia menggendong Yesus, dia tahu siapa Yesus ini. Demikian juga Nabi Yohana yang berpuasa sampai tua di bait Allah. Ketika Maria membawa Yesus itu pada umur 8 hari ke bait Allah, dia bilang apa? Dia mengaku itulah Mesias. Bahkan orang-orang Majus dari timur, yang kita akan merayakan Natal, mereka sujud menyembah, memberi persembahan pada bayi Yesus yang tidak di istana, hanya di rumah sederhana. Kenapa? Karena mereka mengenal Yesus Tuhan. Nah, kalau kau sebagai orang Kristen masih bertanya di zaman ini, apakah Yesus Tuhan? Bahaya kau ini. Jadi selama ini ke gereja, selama ini sekolah belajar agama Kristen, apa yang kau dapat? Sebegitu jelasnya, sebegitu hebatnya dia memberkati, menyertai, melindungi engkau. Ikut Yesus bukan enak ya. Bukan enak secara daging, secara fisik. Malah nggak enak. Jelas dibilang di situ, kita baca tadi kan, kamu akan diserahkan, kamu akan dianiaya, kamu akan difitnah, kamu akan didurhakai. Anak durhaka kepada orang tua sudah sejak dari dulu itu sudah ada. Kalau sekarang ini banyak orang tua durhaka kepada anak. Terbalik sudah. Bisa kita bayangkan kalau sudah suami sampai buka cabang rumah tangga, istrinya 2, 3, dan 4. Apakah itu bukan mendurhakai anak?
Dia hanya mengutamakan kenikmatan dirinya sendiri. Dia tak peduli anaknya mau makan atau tidak. Hanya dengan alasan yang penting berlaku adil. Adil yang bagaimana? Adilnya cuma begini, 2 malam di sini, 2 malam di sini, 2 malam di sini, 2 malam di sini, kan adil. Soal kasih makan ya mereka lah kerja masing-masing. Ini ciri-ciri pendurhakaan, pengkhianatan. Kita pikir teman kita ini sudah baik sekali, kita percaya kepadanya. Ya ternyata di belakang kita lain. Ini ciri-ciri akhir zaman. Di channel YouTube BKA akan dibuka. Situ ada suara kenabian tentang bagaimana menghadapi fenomena akhir zaman ini. Lalu yang berikutnya, kalau begitu, siapa yang masuk surga? Kan ujung-ujungnya ke sana ini. Yang setia sampai akhir akan selamat. Setia yang bagaimana? Coba kita lihat dulu Alkitab kita. Kesetiaan yang bagaimana? 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Aku telah 1-2 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara. Aku telah apa saudaraku? Aku telah berhasil hidup suci sesuci Yesus. Betul? Betul enggak? Ada enggak di ayat itu aku telah berhasil hidup suci sesuci Yesus? Ada? Ada enggak? Enggak ada, harus tegas. Atau aku telah berhasil mencapai garis finish dan berhasil melakukan seluruh perintah Allah dengan sempurna. Ada? Aku telah berhasil menjauhi larangan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab berkata, lakukanlah kehendak Allah, maka namamu dicatat dalam kitab kehidupan. Gak ada itu. Jika engkau berhasil melakukan hukum Taurat, maka namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Gak ada itu. Jika engkau tidak melanggar 10 perintah Tuhan, satu diantaranya, maka engkau akan menjadi anak-anak Allah. Gak ada, sama sekali gak ada. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah berhasil memelihara iman. Jadi kesetiaan kita adalah kesetiaan beriman, berserah, berpasrah, berpegang teguh. Arahkan mata kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Dan itulah fokus Paulus. Semua menjadi sampah setelah ku kenal siapa Yesus. Tapi pengikut-pengikut Nabi palsu malah berkata, siapa Rasul Paulus? Bapaknya pun kau nggak tahu katanya. Ngapain kau percaya Paulus? Paulus itulah pendiri agama Kristen. Paulus itulah yang menciptakan Allah Tritunggal. Begitulah lancangnya antikristus, nabi-nabi palsu untuk menggeser keyakinan orang daripada Yesus Sang Juru Selamat itu. Benar saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak pernah memamerkan keluarganya. Paulus tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah keturunan bangsawan. Kenapa? Kenapa dia tidak mempopulerkan keluarganya? Dia sudah melihat para rasul-rasul itu bagaimana memperlakukan Yesus. Bagaimana Yesus hidup. Kalau kita perhatikan penulisan kitab Injil Matius, ya, Matius itu temanya Yesus adalah raja. Maka kalau raja, seorang raja harus jelas silsilahnya. Makanya dalam kitab Matius jelas silsilah Yesus. Nah, lalu kita lihat kitab Injil Markus. Di situ nggak ada loh silsilah Yesus Kristus ditulis, nggak ada. Kenapa? Karena Markus temanya Yesus adalah hamba. Kalau kita sebagai budak-budak belian, kita akan malu kepada nenek moyang kita. Itulah hamba.
Kalau kita mencari pembantu, contoh ini, padahal apalagi zaman dulu masa perbudakan, nggak perlu ini anak siapa ini, siapa neneknya ini, siapa pun nggak perlu. Yang penting tenaganya bisa kita pakai. Itulah hamba. Kita masuk ke Injil Lukas. Injil Lukas menggambarkan Yesus itu adalah manusia sempurna tanpa dosa. Nah, kalau manusia harus ada silsilahnya. Itu sebabnya Injil Lukas membeberkan dengan jelas silsilah Yesus. Masuk lagi ke Injil Yohanes. Injil Yohanes temanya apa? Yesus adalah Allah. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes gak kita temukan silsilah Yesus Kristus. Nah, kalau kita kaitkan dengan Paulus yang mereka kritik tadi, siapa Paulus? Siapa nama bapaknya? Lalu itu menjadi alasan menyangkal Yesus Tuhan, gak nyambung. Memang secara tradisi ada yang menyebutkan ada bapak si Paulus itu namanya Griskila, tapi tidak dicatat di Alkitab. Yang tercatat di Alkitab adalah apakah sepupu, apakah saudara, yang penting ada pertalian darah. Ada namanya Herodikus. Tapi apakah Paulus bersilsilah? Yes, pasti bersilsilah. Mana ada manusia yang nggak punya silsilah? Hanya satu dalam Alkitab manusia yang tidak bersilsilah dalam perjanjian lama. Siapa itu? Anak-anak siapa? Raja Salem, Melkisedek. Amin. Dialah Raja Salem, Raja Damai, penguasa bumi, penguasa dunia. Tidak berbapak, tidak beribu. Siapa dia kalau bukan Yesus? Dia yang bertemu dengan Abraham. Jadi Yesus itu baru disebut Yesus setelah lahir. Sebelum lahir dia sudah ada. Bukan baru lahir dia ada sehingga bertanya, mana lebih tua Yesus dari Maria? Waduh, ini luar biasa, ini cara setan menyesatkan manusia. Yesus itu sudah ada sebelum berinkarnasi selama 33,5 tahun. Ingat itu, catat itu baik-baik. Yesus hanya berinkarnasi sesuai dengan nubuatan Ibrani. Dia sesaat lebih rendah dari malaikat selama 33,5 tahun. Sebelumnya itulah Melkisedek tadi. Itulah yang bercakap-cakap dengan Adam di Taman Eden, yang ketakutan Adam mendekati karena dia sudah jatuh dalam dosa. Itulah yang ditiru menciptakan Adam. Anak-anak kami, camkan ini baik-baik. Kenapa Adam itu laki-laki? Kenapa Adam itu berdiri tegak tidak seperti, simpanse? Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa gambar dan rupa Allah ini? Itulah teofani Yesus Kristus sebelum berinkarnasi. Ialah Sang Firman, dialah anak Allah, dialah rupa Allah. Dia yang bertemu dengan Abraham, Ishak dan Yakub yang bergumul di Sungai Yabok. Yakub tidak mau melepaskan dia karena dia ketakutan, tanpa pemberkatanmu aku tidak akan melepaskan engkau. Kalau kita ikuti cerita Yakub menyeberangkan anak-anaknya dari Sungai Yabok, tahu ya, mau menjumpai bapaknya setelah sekian lama dia dengan mertuanya bermasalah. Semua diseberangkan. Semua anaknya, hewannya, semua berbaris-baris, berkelompok-kelompok. Nah, hebat ini. Makanya Tuhan pantas menghukum si Yakub ini. Ya, kalau ikuti baca nanti di rumah itu. Pertama dibuat dulu budak-budaknya di depan bersama ternak-ternak. Apa tujuannya? Supaya si Esau dilembutkan hatinya dengan sogokan ini. Karena dia tahu sedangkan kacang merah pun mau dia. Ya kan? Apalagi lembu sapi, onta segala macam. Itu yang barisan pertama. Beberapa
meter kemudian atau kilometer, beberapa jarak, diseberangkannya lagi anak-anak Lea. Istri yang tidak dia cintai itu dengan anak-anaknya, dengan hewan yang banyak juga. Kalau persembahan pertama ditolak, mudah-mudahan sogokan yang kedua ini hatinya lembut, diseberangkan. Beberapa jarak kemudian diseberangkan lagi siapa? Rahel dan anak-anaknya yang dicintai, juga bersama dengan ternak segerombolan. Dia kemana? Dia tidak ikut menyeberang. Di mana dia tinggal? Di seberang. Ini sungai, ibarat ini gereja ini sungai, istri, anak, harta sudah nyebrang. Dia di seberang sana itu. Makanya malaikat Tuhan itu datang, teofani, Yesus Kristus sebelum menjadi manusia itu datang menghukum dia. Tapi dia melawan, bergumul. Bukan karena memberontak kepada Tuhan. Dia tahu itu Tuhan. Maka dia tidak mau melepaskan sebelum dia memberkati. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Tangkap ini baik-baik. Tapi orang mengejek apa? Tuhanmu kalah bergumul dengan Yakub. Wow, zaman betul-betul zaman akhir. Jangan terseret. Yakub bergumul dengan malaikat itu bukan melawan Tuhan. Dia sudah tahu. Kakinya sudah patah kan? Dalam cerita itu, maka malaikat itu memukul pangkal paha Yakub. Yakub sudah melihat dirinya tak lebih dari cacing geok-geok. Tahu cacing kan? Kalau nanti semua yang menyeberang ini tidak bisa melembutkan hati Esau kakakku, masih ada sungai Yabok untuk aku bisa lari. Sekarang tidak bisa lagi. Kakiku sudah patah. Tidak bisa aku lari dari Esau lagi. Kakiku sudah patah. Makanya dia bilang, aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Karena dia akan menjumpai abangnya yang dihianati, yang sudah datang mengejarnya. Ini sebagai ilustrasi bagi kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana engkau mengikut Yesus? Apakah dengan akal-akalan, pakai strategimu seperti ini Yakub ini? Tidak menyayangkan nyawa orang, dikorbankan orang untuk dirinya sendiri. Tapi dia bapak orang beriman, ya memang iya, iman yang kita pegang bukan tindakannya. Dan itulah Yesus Mesias yang asli ini. Dia bukan mengorbankan orang lain, tapi dia menyerahkan dirinya sendiri. Jadi jangan percaya uraian nabi palsu. Yesus itu diraibkan karena dia disayang Tuhan. Anak-anak kami yang dikasih oleh Tuhan, remaja-remaja makin canggih nanti bagaimana penyesatan. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Tuhan melenyapkan, meraibkan Yesus lalu mengganti orang lain untuk disalibkan, itu Allah pendusta, itu Allah tukang sulap, itu Allah penipu. Kenapa? Dia tidak jujur. Ratusan tahun loh. Abad ke-7 baru muncul itu ajaran. Lalu pertanyaannya, kalau betul itu seperti itu, apakah kau masih berani berkata Allah yang kau sembah itu maha jujur? Tidak, Allah itu pendusta. Allah itu penipu. Allah yang benar, konsisten dengan firman-Nya, ya jika ya, tidak jika tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau firman-Nya sudah berkata, penebus itu, juru selamat akan diserahkan sebagai kurban penebusan dosa. Sampai Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka dia harus konsisten dengan firman-Nya. Dan untuk itulah maka dia datang untuk dikorbankan, disalibkan. Jadi jangan ragu ikut Yesus. Amin. Gak ada juru selamat yang lain. Gak ada surga yang lain selain surga di mana Yesus ada.
mau ditawarkan apapun. Ada dulu begini cerita tentang surga itu. Sebenarnya misionaris Najulu, katanya ini orang Batak ini cerita, misionaris yang dulu kita datang ke tanah Batak, kenapa gampang membuat orang Batak jadi Kristen? Katanya begini, ini dongengnya. Mulai surgoin sungai aka pasiri, aka hayat tong takadong isi pasir, aka saksang do sudi, aka tambul do sudi do tua. Wah ini tuh kayak patah si subur tua itu dulu mah. Itu nggak benar ya. Saya yakin kalau itu disampaikan Nomensen, ikut juga itu disembelih orang Batak, dimakan. Nah, memang agak seperti itu, tawaran Nabi palsu. Nah, di surga itu kenikmatan. Di sini kau nggak nikmati, di surga kau nikmati. Kedagingan, kenikmatan daging. Itu surga yang palsu. Surga yang asli tempat Yesus ada, di sana jangan tegas mengatakan semua hidup seperti malaikat. Itu sebabnya yang selamat sampai akhir, yang setia sampai akhir, memelihara iman, itulah yang selamat. Jadi nggak perlu berbuat baik, nggak perlu hidup suci. Iman itu hidup, iman itu berbuah. Memelihara iman bukan berarti tapi kan nggak perlu hidup melakukan hukum Taurat. Tidak melakukan sampai sempurna, karena kau memang tidak sempurna, Tuhan maklumi. Tapi bukan berarti kau tidak melakukan sesuatu. Iman itu bertindak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Setia memelihara iman itu berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak membeda-bedakan orang, tidak pandang rupa. Saya bersyukur setelah kejadian yang saya sebutkan tadi, pertobatan kedua itu ya. Tahun 90 saya lahir baru sampai hari ini usia 58 tahun menjelang. Saya memelihara iman sampai saat ini. Setidaknya sampai hari dan selamanya itu sesuai tekad kami. Saya tidak pernah makan dari gereja. Saya tidak punya uang bulanan, gaji atau perpuluhan dari gereja. Saya jaga itu terus, karena itu sudah tekad saya. Saya tidak pernah jadi tim suksesnya baik presiden, gubernur, wali kota, segala macam. Sampai orang membenci ya silakan aja. Dan saya tidak pernah, berselingkuh. Usia sudah 58 tahun. Lalu itukah yang saya katakan saya sudah mencapai garis finish karena saya tidak berselingkuh? Tidak. Karena saya telah memelihara iman. Amin. Imanku itulah yang membuahkan sesuatu yang berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi anak istriku. Orang yang bertahan sampai akhir memelihara imannya, itulah yang selamat. Haleluya. Ini sudah mau menjelang Natal, ya. Terlagi sudah masuk minggu Advent. Advent, penantian, persiapan menyongsong kedatangan Tuhan, bukan menyongsong kelahirannya. Kelahiran itu hanya perayaan. Itu sebenarnya saudara kita yang Advent, makanya gerejanya gereja Advent. Jangan bilang mereka tidak percaya Natal. Mereka percaya Natal, mereka percaya Yesus sudah lahir, tapi fokus mereka adalah menantikan kedatangannya yang kedua. Jadi minggu kita bulan November ini, minggu Advent itulah persiapanmu menanti, menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Bukan menyongsong kelahirannya. Natal itu perayaan. Wajar dirayakan ya, wajar dong. Masa enggak?
Tapi bukan itu inti iman Kristen. Inti iman Kristen eskatologi hari ini menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bila namamu dipanggil, ada. Amin. Bila namaku dipanggil, aku ada. Dan jangan berpikir apakah ada atau tidak. Pasti ada. Amin. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Setiap kesempatan memberitakan Injil selalu kusampaikan ini. Hafal ini, hafal ini, hafal ini. Udah berapa tahun kita ketemu. Kamu juga. Ketika kamu percaya, sebab kamu telah menerima Injil keselamatanmu, ketika percaya kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Mau jungkir balik pun kita melakukan perintah Tuhan gak akan mampu, woi. Gak akan bisa. Hanya yang sempurna bisa melakukan hasil sempurna. Yang tidak sempurna tidak akan pernah menghasilkan yang sempurna. Hampir-hampir sempurna, iya. Tapi kalau sempurna itu hanya milik Tuhan. Nah, kalau hukum Taurat itu setiap minggu dibacakan, kalau hukum Taurat itu adalah standar untuk masuk surga, satu orang pun gak ada yang masuk surga, termasuk nomor jabi tahun. Betul. Kalau 10 perintah Tuhan itu adalah standar syarat masuk surga, gak bisa. Soalnya masalahnya 10 bro. Satu pun dilanggar, sudah melanggar semua. Enggak pun dilanggar dengan perbuatan, hanya mata melanggar juga. Enggak pun dengan mata, dengan perkataan melanggar juga. Enggak pun dengan perkataan, dengan pikiran, perasaan, keinginan melanggar juga. Makanya kalau itu standarnya, tidak ada masuk surga, dan untuk itulah maka Yesus datang. Oleh karena tidak ada yang mampu melakukan itu, dan para nabi mengerti, paham dengan itu, maka mereka merindukan Mesias itu. Hanya masalahnya sekarang sampai hari ini Israel belum secara kolektif percaya Yesus, dan itu dipakai nabi palsu. Kau itu siapa? Kristen. Orang Yahudi menolakmu. Orang Yahudi menyebut Yesus itu tukang sihir, anak perempuan sundal. Ya memang iya. Dalam kitab mereka begitu. Lalu apakah karena itu terus mereka benar? Tidak. Fakta sejarah membuktikan, para sejarah mencatat dengan baik fakta-fakta penyaliban Yesus Kristus. Yang benar ialah sesuai dengan nubuatan Alkitab. Bagi Israel telah disediakan satu waktu untuk mereka bertobat secara nasional. Anak-anak kami rajin-rajin buka YouTube, makanya di BKG Indonesia ya, terus itu terpagar, artinya ajaran yang betul yang di situ. Di situ sudah ada rencana rekonsiliasi Yahudi dengan Kristen. Rabi-rabi Yahudi beberapa yang bukan anti Kristus ya. Yang antikristus tetap menolak. Tapi beberapa rabi-rabi Yahudi yang sudah mulai membuka hati untuk Yesus. Mereka berkata apa? Sudah waktunya Yahudi dan Kristen berrekonsiliasi, menyongsong kedatangan Mesias. Karena diteliti oleh dia dengan berbagai penelitiannya, oleh kitab para nabi yang dia yakini itu, dia mulai percaya sesungguhnya memang Yesuslah Mesias itu. Yesus datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Tapi Yesus yang sama akan datang menjemput orang-orang tebusannya. Bukan lagi menebus, sudah ditebus. Sekarang menjemput. Itulah menjadi fokus kita, eskatologi ini. Siapkan dirimu
Pelihara imanmu, silahkan aniaya datang, silahkan fitnah datang, silahkan dilarang bergereja, dilarang beribadah, dilarang bangun gereja, tapi imanmu tetap kokoh. Silahkan anakmu bahkan mungkin memberontak, mendurhaka, imanmu jangan goyah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, ya dan amin. Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi fenomena zaman akhir yang semakin dahsyat, semakin licik, sehingga tidak mampu kami menyaring, menimbang kalau bukan karena Roh-Mu. Oleh sebab itu Bapa, gembalakanlah kami sekalian, biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala, mencerahkan hati pikiran kami, memperkenalkan tetap kepada kami Yesus Sang Juru Selamat, untuk kami tetap kuat menolak segala pengajaran-pengajaran yang baru, yang modern, yang menarik, tetapi menyeret iman kami dari Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami, seluruh umat-Mu, sehingga kami tetap ada di hadapan-Mu sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.